Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih, Engkau terus memberkati hari-hari hidup kami. Kami rindu hari ini Bapa. Kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami agar kami terus hidup dipenuhi kebenaran firman Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, karena firman itulah bagian dari kehidupan kami. Singkapkanlah firman-Mu bagi kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dalam kitab Efesus pada pasal 6 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Saya baca sekali lagi bagi pemirsa Klavos. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Demikian jauh firman Tuhan. Kita bersyukur firman Tuhan diberikan bagi saudara dan saya dengan tujuan supaya kita bisa hidup terus mempresentasikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya kita tahu bahwa saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak memberikan saudara dan saya sekedar hidup, bekerja, melakukan aktivitas. Tidak saudara. Tetapi ingat, saudara dan saya hidup di tengah dunia ini hanya untuk merepresentasikan Tuhan melalui hidup kita. Artinya melalui kehidupan kita, kita menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga kita bisa untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan benar. Karena firman Tuhan berkata bahwa biarlah segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku. Bagaimana kita bisa membuat segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku? Hanya Tuhan adalah juru selamat. Kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa mempresentasikan Tuhan melalui hidup kita. Firman Tuhan hari ini mau mengajak saudara dan saya untuk bagaimana di dalam perjalanan kehidupan kita, hendaklah kita selalu mengambil perlengkapan rohani itu menjadi bagian hidup kita. Hari ini perlengkapan rohani yang mau diingatkan bagi kita atau bagi saudara dan saya, yaitu berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Artinya, di dalam seluruh kehidupan kita, hendaklah kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu harus menjadi bagian hidup kita. Sebagai orang Kristen, kalau kita hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, tidur di dalam kebenaran, bekerja di dalam kebenaran, melayani di dalam kebenaran, maka kita akan mampu hidup berdiri dengan tegap, karena iblis tidak akan mengambil bagian dalam hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen mudah sekali dipengaruhi oleh iblis? Ketika dia bekerja, dia memiliki jabatan, dia memiliki berbagai posisi yang baik, tetapi dia tidak mampu untuk mempresentasikan Tuhan dengan baik dalam hidupnya. Artinya, lewat semua yang dia lakukan, dia bisa jatuh di dalam berbagai macam masalah dan pencobaan, karena iblis mudah mengambil bagian dalam hidupnya. Kenapa iblis mudah mengambil bagian dalam hidupnya? Karena dia tidak memiliki kebenaran dalam hidupnya. Dia tidak bisa berdiri dalam kebenaran. Oleh karena itu saudara, untuk membuat saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran, berdiri dalam kebenaran, pastikan firman Tuhan itu limpah dalam hidup saudara dan saya. Hari-hari ini situasi dan keadaan membuat banyak orang bisa tidak hidup dalam kebenaran, membuat banyak orang bisa meragukan Tuhan, membuat banyak orang hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan, sehingga mereka tidak bisa berdiri tegap di dalam kebenaran. Pastikan saudara, firman-firman Tuhan yang kita dengar, firman-firman Tuhan itu memampukan saudara dan saya untuk terus berdiri di dalam kebenaran. Sehingga situasi mau mengubah hidup kita model seperti apapun, mungkin situasi dan keadaan yang sulit yang kita alami membuat kita sehingga terkadang mungkin kita bisa saja mengambil keputusan yang tidak benar. Tapi saya percaya kalau firman Tuhan limpah dalam hidup kita, firman Tuhan itu menjadi kehidupan kita, maka saudara dan saya mudah untuk berdiri dalam kebenaran. Sehingga kebenaran yang kita pegang menjadi bagian hidup kita, itu tidak akan pernah membuat iblis mengambil bagian dalam hidup kita. Iblis tidak mudah untuk menggoyahkan kita karena kebenaran itu ada dalam hidup kita. Pastikan setiap saat hidup saudara dan saya limpah dalam kebenaran. Dengan cara apa? Hendaklah kita senantiasa
mau untuk membangun hidup dengan Tuhan, mau percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau hidup seperti apa kata firman Tuhan. Itu yang selalu ada dalam hidup kita, sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran. Dikatakan lagi, berbaju sirahkan keadilan. Artinya, di dalam perjalanan hidup kita, kalau kebenaran itu limpah dalam hidup kita, maka saya katakan, kita akan menjadi penegak keadilan yang benar. Kita akan jadi orang yang adil. Ini tidak berbicara soal menjadi seorang hakim, tidak. Tapi apapun yang kita lakukan, kita akan adil dalam segala hal. Ketika kita berkata-kata, ketika kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keadilan itu akan kita lakukan. Kita akan bisa tahu dan kita akan bisa berdiri di dalam kebenaran. Artinya kita akan bisa menegakkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Banyak orang Kristen tidak bisa berpegang hidup demikian. Dalam pekerjaan, keadaan yang ia alami, terkadang dia tidak mampu untuk berdiri di dalam keadilan. Sehingga apa yang dia lakukan itu menjebak dia ada di dalam masalah dan persoalan. Contoh, orang tua yang kalau tidak hidup di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah bisa untuk menegakkan keadilan di dalam hidupnya. Makanya tidak heran banyak orang tua yang tidak hidup bisa berdiri di dalam keadilan. Dia tidak menyadari bahwa apa yang dia buat ini, apakah itu sudah adil dalam keluarga ataukah tidak. Seorang suami ketika dia melakukan aktivitasnya, ketika dia melakukan perjalanan hidupnya, dia tidak bisa melihat bahwa apa yang dia buat ini sudah adil bagi istrinya atau tidak. Dan ingat bahwa ketidakadilan kalau kita lakukan dalam hidup kita, maka pasti kita akan mengalami banyak masalah. Nah, oleh karena itu kalau saudara tidak mau untuk hidup mengalami banyak masalah, miliki firman Tuhan limpah dalam hidup saudara. Miliki pengertian akan Tuhan. Jaga hidup kita selaras dengan firman Tuhan, supaya kita mampu hidup berdiri dalam kebenaran, dan juga kita akan bisa berbaju sirahkan keadilan di dalam kehidupan kita. Sehingga iblis melihat kita tidak ada celah untuk dia melihat kesalahan kita. Karena apa? Itu kita pakai menjadi baju kita. Kalau baju itu berarti kan tidak terlepas, tetap itu dipakai. Nah, kalau kita berbajukan keadilan, berarti itu akan terus menjadi pakaian kita setiap saat. Dimanapun kita berada, di keadaan apapun, dengan siapapun, itu akan menjadi bagian hidup kita. Nah, inilah yang diinginkan Tuhan bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa minta Roh Kudus terus memampukan kita untuk kita bisa berdiri dalam kebenaran, untuk kita bisa terus berbaju sirahkan keadilan di dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itu tidak akan pernah membuat hidup kita ini menjadi masalah, tetapi kita akan terus mampu untuk merepresentasikan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu kami dapat berbaju sirahkan keadilan. Kami rindu kami bisa berikat pinggangkan kebenaran. Biarlah itu menjadi kehidupan kami dari hari ke hari. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus tolong kami agar setiap firman yang kami dengar itu tersingkap bagi kami, sehingga membuat kami mampu berdiri terus dalam kebenaran, menyatakan kebenaran, melakukan kebenaran di sepanjang perjalanan hidup kami. Sehingga lewat hidup kami mampu untuk merepresentasikan Tuhan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami rindu firman-Mu terus bekerja hebat dalam hidup kami. Roh Kudus bekerja menyatakan akan apa kata firman Tuhan terus dalam hidup kami, sehingga kami akan terus mengalami kehidupan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Inilah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.